Halo sobat semua, selamat datang kembali di channel novel kita. Sebelum kita lanjutkan ceritanya ini, ayo jangan lupa subscribe, like, komen, share, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar mendapatkan notifikasi video terbaru ketika Mimin upload videonya. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 363, penjaga keamanan bodoh. Thomas Kin mengerutkan kening, meskipun dia bukan penjaga keamanan, tapi bagaimanapun, di dalam ada Yamanda Su, dia tidak akan membiarkan siapapun masuk. Jika seorang penggemar dengan sikap yang baik, mungkin Thomas Kin akan membiarkannya masuk. Tapi Thomas Kin tahu persis sifat gadis rubah ini. Ketika berada di ruang siaran langsung sebelumnya, perempuan ini tidak memiliki batasan dan menunjukkan integritasnya. Oleh karena itu, Thomas Kin tidak memiliki kesan yang baik tentangnya. Selain itu, cara bicaranya yang ketus, bagaimana Thomas Kin bisa terbiasa dengannya? Tidak diizinkan masuk. Gadis rubah itu tiba-tiba menatap, dasar satpam busuk, berani menghalangiku. Percaya tidak, aku akan mempermalukanmu. Setelah berkata, gadis rubah langsung mengarahkan kamera ke Thomas Kin dan berkata di ruang siaran langsung. Lihat, semuanya, satpam busuk ini benar-benar menghalangiku untuk masuk. Saat gadis rubah menghadapkan kamera ke arah dirinya dan Thomas Kin tiba-tiba mengambil sekotak tisu basah dari samping, dengan cepat mengusap wajah gadis rubah. Begitu saja, wajah gadis rubah langsung menjadi berbeda. Di sisi kiri, ada wajah yang sudah di-make up dan belum digerakkan. Di sisi kanan adalah wajah dengan kosmetik dibersihkan oleh Thomas Kin, dengan bintik-bintik, keriput, kulit kasar, gelap dan kelopak mata tunggal. Berbagai cacat langsung terungkap dan semua netizen di ruang siaran langsung meledak. Brengsek gadis rubah, kamu sialan. Bohong, ini pembohong. Kupikir gadis rubah biasanya memakai riasan tipis, ternyata dari mana riasan tipis, ini seperti membawa topeng. Kalau bukan karena satpam ini, kita pasti sudah dibodohi oleh gadis rubah seumur hidup. Rumput, lahir dengan wajah seperti ini tapi ingin meminta hadiah. Rugi, aku telah memberinya hadiah lebih dari beberapa ratus dolar, kembalikan uangku. Ya, bayar kembali. Pembohong besar. Dalam sekejap ruang siaran langsung gadis rubah meledak. Biasanya mereka menonton gadis rubah karena nafsu dan menyukai penampilannya. Namun mereka tidak menyangka akan hal tersebut. Wanita itu ternyata pembohong, dengan riasan tebal, ternyata dia sangat jelek. Ini hanya dilap dengan tisu basah, seperti yang kita semua tahu, beberapa kosmetik tahan air. Jika ini dilap dengan penghapus riasan, bukankah akan semakin sulit melihatnya? Gadis rubah terkejut dan buru-buru menutup ruang siaran langsung, lalu menoleh dan menunjuk ke Thomas Kin untuk mengutuk. Kamu sakit. Kamu. Begitu hendak lanjut memarahi. Dia melihat Kak Erik dari kejauhan sudah datang. Gadis rubah dengan cepat berbalik dan masuk ke kamar mandi sementara. Jika dilihat oleh Kak Erik maka akan lebih buruk lagi. Setelah waktu yang lama, gadis rubah merias wajah dan berjalan keluar, meraih lengan Kak Erik dan berkata dengan lembut. Kak Erik, bukankah kamu bilang bahwa konser ini disponsori olehmu? Bagaimana jika kamu membawaku ke belakang panggung untuk bertemu Yamanda Su? Kak Erik tersenyum, tentu saja tidak masalah. Dengan begitu, keduanya akan pergi ke belakang panggung. Melihat Thomas Kin, gadis rubah mendengus, penjaga keamanan bodoh, masih berani kamu menghalangiku. Ini sponsor konsernya, Direktur Hu. Masih tidak berlari dari sini. Thomas Kin mencibir, sponsor kentutmu, ini di belakang panggung, orang yang tidak berkepentingan tidak bisa masuk. Direktur Hu mengerutkan kening, orang yang tidak berkepentingan. Apakah aku orang yang tidak penting? Buka mata anjingmu dan lihat, seluruh konser disponsori olehku. Kamu tidak mengizinkanku masuk. Pada saat yang sama,
Imelda Ye dan Maria Chen membawa beberapa teman ke kaki gunung dan seorang gadis dengan gaun kuning pucat bertanya. Maria, Imelda, teman-temanmu benar-benar bisa membawa kami ke belakang panggung untuk mendapatkan tanda tangan Yamada Su. Tentu saja, Kak Thomas mengenal Yamada Su dan dia berjanji kepadaku bahwa tidak apa-apa untuk pergi ke belakang panggung. Cindy Huang mengerutkan bibirnya, merasa sedikit tidak dapat diandalkan. Baik Imelda Ye maupun Maria Chen bukanlah tokoh yang hebat. Seperti kata pepatah, orang berkumpul dalam kelompok berdasarkan hal yang sama. Melihat mereka yang seperti ini, sepertinya mereka tidak memiliki teman yang bagus, jadi Cindy Huang tidak berharap terlalu banyak. Dr. Stranger Thomas Kin, bab 364 memukul Direktur Hu. Cindy Huang adalah teman Imelda Ye dan Maria Chen, mereka sudah lama tidak berhubungan. Kali ini terdengar bahwa mereka bisa mendapatkan tiket untuk konser Yamada Su, makanya bisa datang bersamaan. Kalian benar-benar bisa mendapatkan tiket kan? Kalian lihat, orang lain antri untuk check-in. Kita bahkan nggak punya tiket, jangan sampai kita diusir nanti. Cindy Huang memeluk lengannya, ekspresi wajahnya menunjukkan rasa jijik. Maria Chen mengerutkan kening, jika kamu tidak percaya, kamu bisa membeli tiketmu sendiri. Imelda Ye berkata, jangan khawatir, Kak Thomas akan mendapatkan tiket untuk kita. Cindy Huang mengerutkan bibirnya, dia ingin melihat siapa Kak Thomas yang ada di mulut mereka. Mereka bertiga datang ke puncak gunung, berjalan ke pintu ruang ganti di belakang panggung, dan melihat Thomas Kin. Kak Thomas. Imelda Ye memanggil sekali dan mereka bertiga berjalan ke arahnya. Melihat Thomas Kin yang berwajah cukup tampan, Cindy Huang mengangguk sedikit, wajahnya lumayan, tetapi penampilan pria dalam masyarakat ini tidak terlalu berharga. Saat ini, Direktur Hu sedang berdebat dengan Thomas Kin. Kamu satpam bodoh, bahkan juga berani menghentikanku. Kamu percaya tidak aku bisa membuatmu diberhentikan hanya dengan satu panggilan? Cindy Huang mengerutkan kening, Imelda Ye, Kak Thomas yang kalian bicarakan itu dia bukan. Aku pikir orang apa, ternyata hanya seorang satpam. Cindy Huang benar-benar kecewa, dia berpikir untuk pergi melalui pintu belakang dan berfoto dengan Yamada Su, tetapi pintu belakang yang dimaksud ternyata adalah seorang satpam. Jangan bicara tentang masuk ke belakang panggung, sepertinya bahkan tidak bisa mendapatkan tiket, bukan? Thomas Kin berdiri di sana dengan acuh tak acuh, tidak peduli apa yang dikatakan Direktur Hu, dia tidak akan membiarkannya masuk. Bocah sialan kamu cari mati, kan? Direktur Hu marah, ini adalah konser yang dia sponsori, tapi dia bahkan tidak bisa melihat Yamada Su. Direktur Hu mengambil batu bata di tanah dan membantingnya langsung ke kepala Thomas Kin. Bagaimana Thomas Kin bisa terbiasa dengan kekacauan seperti ini? Dengan tendangan, tubuh gemuk Direktur Hu langsung terbang keluar. Wajah gadis berubah dengan cepat. Kamu gila. Kamu berani melakukan sesuatu kepada Direktur Hu. Kamu ingin mati. Begitu dia memukul banyak orang yang menyaksikan, beberapa penjaga keamanan juga berkumpul untuk menjaga ketertiban. Apa yang terjadi? Gadis buru-buru membantu Kak Erik berdiri, menunjuk ke Thomas Kin dan berkata, Dia berani memukul Direktur Hu. Kalian cepat turunkan dia untukku. Cindy Huang memandang itu dengan canggung dan berkata tanpa daya. Imelda, Maria, ini teman kalian, otaknya benar-benar bermasalah, pada dasarnya dia hanyalah seorang penjaga keamanan, tapi berani mencari masalah dengan seorang direktur, benar-benar lucu. Cindy Huang sangat kecewa dengan rencana perjalanan hari ini. Berpikir bahwa mereka telah melakukan kesempatan dengan tokoh penting. Ternyata hasilnya hanyalah seorang penjaga keamanan kecil yang tidak bisa melihat kondisi, dia benar-benar tidak bisa berkata-kata. Saat ini, suara seorang wanita datang dari belakang. Minggir.
Ketika suara itu jatuh, semua orang melihat ke belakang dan tiba-tiba berseru. Brenda Tian. Kak Brenda. Kak Ying ternyata datang. Kak Brenda datang untuk melihat konser Yamada Su. Datang sebagai tamu. Kamu bodoh. Kak Brenda dan Kak Yamanda adalah musuh yang mematikan. Kali ini datang pasti untuk mencari masalah. Bersambung.